Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema bacaan minggu ini yaitu Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Setelah kita membaca 4 ayat dari Ibrani 1, mungkin kita bertanya, apa sih hubungannya? Atau mungkin kita berkata, ya iyalah Tuhan Yesus lebih tinggi daripada malaikat, gimana sih? Ketika kita membaca ayat 1 dan 2, kedua ayat ini mengatakan bahwa Allah berbicara. Allah berbicara kepada manusia sejak zaman dulu hingga kini. Disebutkan di sini ada dua perantara Allah dengan manusia, yaitu para nabi dan anaknya. Terus, apa sih bedanya? Kalau kita melihat kolom di sini, di kolom para nabi dan di kolom anaknya, kita bisa melihat dulu Allah memerlukan perantara para nabi kepada manusia itu karena yang pertama, suara Allah itu sangat dahsyat, tidak sembarang orang bisa mendengar. Manusia akan mati jika melihat rupa Allah dan mendengar suara Allah. Ulangan 5 ayat yang ke-24. Lalu, Allah membutuhkan para nabi karena menubuatkan Sang Mesias. Dan kita lihat di kolom anaknya, yaitu adalah yang pertama poinnya adalah Yesus. Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang hidup. Jadi tidak ada lagi perantara antara Tuhan Allah kepada manusia karena Yesus sendiri sebagai wujud damai antara Allah dengan manusia. Dan poin kedua itu menjelma menjadi manusia dan berfirman secara langsung di hadapan manusia, yaitu tadi ya, Tuhan Allah tidak lagi membutuhkan para nabi, melainkan Allah menjelma menjadi firman yang hidup melalui wujud Yesus Kristus. Dan terakhir di poin terakhir ini, bahwa ini adalah penggenapan nubuat pada zaman para nabi. Jadi jelas ya adik-adik perbedaannya. Karena dosa manusia, Allah tidak dapat berkomunikasi dengan manusia secara langsung. Itu dirasakan pada zaman nenek moyang yang dulu, di zaman ketika Adam masih merasakan kasih karunia di Taman Eden dan melakukan dosa, akhirnya diusir, lalu dampaknya kepada keturunannya hingga saat di zaman sebelum Yesus itu Allah berkomunikasi dengan manusia melalui para nabi. Dan pada saat melalui para nabi, Tuhan Allah menubuatkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Yesus, melalui para nabi. Sehingga pada zaman yang sekarang ini, dari zaman Yesus, itu hanya oleh kasih karunia Allah, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia itu sendiri, dan berkomunikasi dengan manusia pada zaman Yesus sendiri hingga kini, itu melalui kepercayaan yang kita anut sebagai agama Kristen dan dalam buku panduan kehidupan kekal, yaitu Alkitab. Setelah kita mengetahui poin penting dari ayat 1 dan 2, yuk kita lanjut ke ayat yang ketiga sampai keempat. Nah, kedua ayat ini menyatakan identitas anak Allah. Yang pertama poinnya sebagai perantara Allah dengan manusia. Yang kedua, sebagai wujud gambar Allah itu sendiri. Yang ketiga, sebagai pendamai Allah dengan manusia. Yang keempat, sebagai satu kesatuan diri yang maha kuasa di dalam penciptaannya alam semesta dan di tempat kedudukan yang tinggi. Jauh lebih tinggi kedudukannya dari malaikat, jauh lebih indah namanya dari malaikat.
Terus kita mungkin bertanya-tanya nih, kenapa sih kok ada ayat yang menyebutkan bahwa jauh lebih tinggi kedudukannya dari malaikat? Apa bukannya emang udah jelas gitu? Yesus kedudukannya tuh lebih tinggi dari malaikat. Pasti kita mungkin bertanya-tanya seperti itu. Sebelum kita semakin jauh nih bertanya, yuk kita lihat dulu nih kolomnya. Di sini ada kolom persamaan antara malaikat dan Yesus. Malaikat dan Yesus itu sama-sama anak Allah. Di mana malaikat disebutkan sebagai anak Allah? Itu ada di Kejadian 6 ayat yang kedua dan keempat. Kita bisa baca nanti. Nah, sedangkan Yesus sendiri kenapa disebut anak Allah? Karena pada itu ada di Matius kalau nggak salah, di saat pembaptisan Allah itu sendiri berkata, inilah anakku yang kukasihi, begitu. Atau disebut dalam baptisan roh roh Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ketiga yang esa, ketritunggalan itu adalah konsep sebuah keimanan Kristen ya. Nah, lalu di poin kedua itu adalah kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah ini yang kita tahu ya, El itu anak Allah. Elohim, ini kita bisa lihat nih ya, Allah itu adalah Tuan dari para El. Tuan dari kepunyaan Allah itu tadi yang namanya Elohim. Makanya kan di nama malaikat itu di Alkitab pasti Gabriel, ada L-nya. Ada siapa? Rafael, Mikael. Nah, itu adalah nama-nama malaikat yang berakhiran L, karena L ini adalah kepunyaan Allah, dan Tuan dari para El adalah Elohim. Elohim itu seperti ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia memanggil Elohim, Elohim lama sabachthani. Dia memanggil Allah, dan dia adalah kepunyaan Allah itu sendiri juga gitu. Karena memang malaikat dan Yesus berasal dari satu kesatuan Allah itu sendiri juga. Namun ya itu ada perbedaannya. Ini kita lihat dari persamaannya dulu gitu loh. Nah, poin selanjutnya itu malaikat dan Yesus sama-sama adalah utusan. Selain sama-sama anak Allah, sama-sama kepunyaan Allah, sama-sama juga menjadi utusan. Malaikat sebagai utusan itu ada di Lukas 1 ayat yang ke-19. Kalau nggak salah ini adalah Gabriel. Ketika Gabriel menyatakan bahwa dirinya adalah seorang utusan Allah membawa pesan. Dan sedangkan Yesus mengakui dirinya adalah kepunyaan Allah, anak Allah, dan sebagai utusan. Itu ada di Yohanes 4 ayat 34, lalu di Yohanes 6 ayat 38, lalu ada juga di Yohanes 7 ayat 29. Dan masih ada lagi ayat-ayat lain yang menyebutkan bahwa Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan juga. Selain dari Allah, datang dari Allah, dia adalah firman yang hidup, dia adalah anak Allah, dia juga adalah utusan dari Allah itu sendiri. Begitu adik-adik. Nah, lalu di poin keempat nih, sama-sama punya kehendak. Ada beberapa jenis malaikat yang memiliki kehendak. Ada beberapa jenis malaikat yang tidak memiliki kehendak. Maksudnya tidak memiliki kehendak ini dia diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan tok di surga. Tidak ada seperti dia memiliki keinginan pribadi itu.
Nah, ini nanti kita lihat di perbedaannya ya. Bahwa kita lihat di sini tadi di persamaannya itu adalah malaikat dan Yesus sama-sama anak Allah, dan kepunyaan Allah, sama-sama utusan Allah, dan memiliki hak keistimewaan, yaitu punya kehendak. Begitu adik-adik. Lalu kita lanjut di kolom perbedaannya. Tadi kita udah lihat persamaannya, kita lihat nih perbedaannya. Malaikat dan Yesus benar-benar berbeda begitu kan. Jadi yang tadi kita lihat tadi di persamaannya itu kan, yang di poin terakhir itu kan punya kehendak nih. Di dalam kepunya kehendakannya antara malaikat dan Yesus, malaikat karena punya kehendak sendiri itu melakukan dosa, adik-adik. Apa sih dosanya? Nih, ada di Kejadian 6 ayat 2 dan 4. Nah, ini menunjukkan bahwa ketidaksenangan Allah pada anak-anak, kepada malaikatnya itu sendiri, kepada anak-anak Allah sendiri. Di situ disebutkan bahwa anak-anak Allah menyukai anak-anak manusia. Pasti kita bingung kan? Apa sih maksudnya anak-anak Allah kok menyukai anak-anak manusia? Secara notabene mungkin kita mengetahui bahwa anak-anak Allah adalah ya manusia itu sendiri. Tapi enggak, di sini dibahas bahwa ini adalah kejatuhan sang malaikat yang membelot gitu, yang kita kenal melalui siapa? Lucifer ya. Itu ada di Yesaya 14 ayat 12. Disebutkan di situ sebagai Lucifer itu adalah Helel. Helel itu terang ilahi Allah, pembawa terang. Tapi membelot menjadi Lucifer, menjadi iblis yang kita tahu. Nah, itu perbedaannya nih. Sedangkan Yesus, dia taat setia menjalani karya keselamatan. Dia tahu nih, dia itu kenapa menjelma menjadi manusia. Dari bayi sudah dikecam, lalu beranjak dewasa ditolak, diapain segala macam, tapi tetap taat dan setia menjalani karya keselamatan. Walaupun memang banyak godaan, bahkan dia bisa dong membuat bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan gitu. Dia bisa saja melakukan kehendak dia sendiri, tapi tidak, karena pada saat dia menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, bahwa dia adalah sadar bahwa dia adalah utusan, seperti yang tadi disebut di Yohanes itu kan, di kolom persamaan, bahwa dia adalah utusan, sehingga menjadi taat dan setia. Nah, lalu poin kedua nih, malaikat sama Yesus bedanya, malaikat itu melayani Yesus. Coba kita bayangin, walaupun sama-sama ya, sama-sama anak Allah, sama-sama kepunyaan Allah, sama-sama utusan, punya kehendak juga, tapi tugas sebagai malaikat adalah melayani Yesus. Kenapa sih kok bisa melayani Yesus? Karena malaikat memang derajatnya adalah ciptaan Allah, sedangkan Yesus walaupun memang dari Allah itu sendiri, dia adalah satu kesatuan. Seperti yang tadi kita lihat ya di poin ayat yang ketiga dan 4 itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah satu kesatuan diri dengan yang Maha Kuasa di dalam penciptaan alam semesta dan di tempat kedudukan yang tinggi. Ini Yesus memiliki, makanya sehingga menjadi berbeda dengan malaikat, karena Yesus sendiri itu selain dari Allah, dia adalah diri bagian Allah, pribadi Allah itu sendiri yang memiliki kekuasaan, walaupun diutus ya,
yang memiliki kekuasaan atas surga dan bumi, karena taat setianya dia menjalani karya keselamatan itu pada saat di bumi, pada saat menjadi manusia. Dan ketika Yesus mati, disalibkan, turun ke dalam maut, menang, bangkit, dia menang dari maut, dia naik ke surga, dan di surga dia memiliki tempat. Poin ketiga ya, dia memiliki tempat di sebelah kanan yang maha kuasa, di tempat yang tertinggi, lebih tinggi dari kedudukan malaikat, dan jauh lebih indah namanya dari malaikat. Ini kita bisa lihat ya di tadi kolom persamaan, bahwa malaikat dan Yesus itu punya kesamaan, yaitu kepunyaan Allah, El. Nah, itu yang tadi kita bahas ya, kepunyaan Allah, El. Malaikat kita tahu namanya Uriel, Rafael, Gabriel, Mikael, dan seterusnya gitu kan. Helel juga, Helel yang menjadi Lucifer. Nah, kalau Yesus apa dong? Immanuel. Ini sama-sama nih memiliki nama yang berakhiran L. Tapi malaikat, semua yang tadi disebutin dari nama-nama malaikat itu hanya menyimpan sifat kekuasaan Allah. Sedangkan Immanuel, kenapa sih lebih indah daripada nama-nama malaikat? Karena artinya Tuhan beserta kita. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Allah sebagai Tuhan yang hidup melalui wujud Yesus. Nah, itu tadi tuh teman-teman, adik-adik, persamaan malaikat dengan Yesus, juga perbedaan malaikat dengan Yesus. Di dalam identitas malaikat dan Yesus sebagai milik dan satu kesatuan dari Yang Maha Kuasa, perbedaan yang signifikan ini yaitu adalah dosa dan melayani. Ibaratnya seperti fungsi ya. Malaikat sekalipun dapat jatuh ke dalam dosa yang kita kenal sebagai Lucifer tadi, atau Helel, yang dalam bahasa Ibrani yang artinya bintang timur, putra fajar, pembawa pelita terang Allah. Dan fungsi dari malaikat adalah melayani Yesus. Itu tadi. Dan ketika kita melihat Yesus sendiri itu adalah gambaran Allah, penjelmaan firman yang hidup, yang tidak bercela sekalipun dalam masa-masa penjelmaannya, dalam karya keselamatannya, sekalipun dalam penyiksaannya tidak memberontak, sekalipun dalam ketakutannya sebagai manusia, dia tetap setia hingga mati di kayu salib, lalu mengalahkan maut dan bangkit, dan naik ke surga mendapatkan tempat tertinggi bersama dengan Allah yang Maha Kuasa atas kesetiaan dari pelayanan seorang Yesus itu sendiri yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Begitu adik-adik. Nah, dari keempat ayat ini muncul pemahaman bahwa penulis berdasarkan bacaan ini yaitu ingin mengubah cara berpikir kepercayaan yang lama menjadi Kristiani. Yang Kristiani gimana sih? Kepercayaan berdasarkan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sebagai anak Allah merupakan gambar sempurna pribadi Allah yang Maha Kuasa. Dan malaikat yang menyandang nama anak-anak Allah, tetapi malaikat fungsinya melayani Yesus, sehingga jelas kedudukan Yesus dan malaikat sangatlah berbeda. Begitu. Nah, jadi adik-adik di sini selain kita mengenal siapa itu Yesus, siapa itu malaikat, kita juga diminta untuk bahwa Yesus adalah yang utama untuk kita mengenal. Begitu adik-adik, kita mengenalnya melalui apa? Alkitab. Bukan seperti mengenal malaikat melalui cerita-cerita tahayul, cerita-cerita dari
cerita rakyat orang Yahudi, orang Israel, lalu kita melihat dari film, begitu. Sehingga nanti kita bertanya nih dari keempat ayat ini, terus apa sih hubungannya sama kita sekarang ini? Hubungan dari tema yang tadi kita lihat, Tuhan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Apa sih hubungannya sama kita yang sekarang ini? Tema kali ini ingin mengingatkan kita bahwa sebagai teruna Kristen, baiklah kita memiliki sifat-sifat dan gaya hidup yang Kristiani, dan mengubah pola pikir kita yang mungkin saat masih kecil, kita diberikan pemahaman tentang kepercayaan kepada malaikat yang menjaga dan menolong kita. Pun, sekalipun itu benar, kita teruna Kristen seharusnya sadar bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Allah yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Begitu adik-adik. Bukan lagi kita meminta pertolongan, aduh malaikat tolong. Wah, tenang, ada malaikat penjaga. Tidak seperti yang di luar sana ya. Kita berbicara di luar GPIB. Di luar GPIB mungkin ada gereja-gereja lain yang bahwa mereka mengagung-agungkan pengetahuan tentang berbahasa roh, tahayul. Mereka mengagung-agungkan minyak urapan, padahal berkat dan kasih itu melalui Yesus sendiri, itu dari Tuhan, bukan dari minyak urapan. Itu adalah hanya pendukung simbolis juga ya. Seperti kita menerima perjamuan, kita menerima nih pertobatan, kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu melalui perjamuan simbolis, walaupun ada maknanya gitu, tapi itu menandakan bahwa melalui roti dan anggur yang kita minum, yang kita makan, itu kita sudah menerima pertobatan dari Tuhan itu sendiri. Sama nih. Tapi kebanyakan orang menggunakan minyak urapan atau hal-hal yang lain seperti simbol ini menjadi sebuah kehadiran Tuhan, padahal tidak. Itu hanya sebuah simbol dan alat. Sedangkan yang Tuhan mau adalah kita meminta langsung kepada Tuhan itu sendiri, meminta langsung kepada Yesus, meminta langsung kepada Ketiga yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Begitu adik-adik. Sehingga tanpa kita sadar ini, kita lebih banyak tahu tentang cerita-cerita tahayul mengenai malaikat. Dari film kah, dari novel kah, dari cerita-cerita orang lain kah yang mengaku sebagai indigo, lalu kita melihat dari internet dan sebagainya, dibanding mengenal Tuhan Yesus sendiri melalui Alkitab. Nah, siapa nih yang rajin baca Alkitab? Sudahkah mengenal Tuhan Yesus? Dan sayangnya nih adik-adik lebih hatam kalau udah cerita-cerita tentang tahayul. Yang seharusnya kita cari tahu itu sebetulnya siapa pribadi Yesus bagi diri kita sendiri, sebagai kita teruna. Karena Yesus adalah pribadi yang lebih tinggi daripada malaikat adik-adik. Kita adalah anak-anak Allah. Karena Yesus adalah anak Allah, telah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah melalui karya keselamatannya, dan kita pun bisa menjadi malaikat, yaitu pribadi-pribadi yang melayani Kristus dan menjadi utusan Tuhan untuk menolong sesama ras manusia. Amin.